Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang telah membantai binatang Vivid Glass spiritual. Hal itu tentu membuat 3 kultivator di sana menjadi sangat terkejut, dan mereka merasa apakah mungkin orang ini telah menyembunyikan kultivasinya. Kemudian Hanli mengeluarkan mangkuk hitam pengekstraksi jiwa, yang hal itu membuat mereka berpikir jika ini adalah teknik iblis Dao. Tapi serangan pedang barusan bukanlah dari teknik tersebut, sehingga mereka tak berani untuk memprovokasi orang misterius sepertinya. Oleh karena itu mereka pun berniat untuk pergi dari sana. Tetua Ciu berkata, masalahnya sekarang bukanlah kita menyerang ataupun tidak, tetapi bagaimanakah cara agar bisa kabur dari sini hidup-hidup. Mendengar hal itu justru membuat 2 orang lainnya semakin ketakutan. Ia bertanya, bukankah orang ini sangat mirip dengan seorang iblis serangga yang sedang viral? Daoismin penasaran apakah mungkin dia adalah orang itu yang telah membunuh banyak korformasi dan mengambil inti binatang spiritual. Ia masih tak percaya karena iblis serangga terkenal dengan mengendalikan serangga miliknya. Namun Tetua Ciu menjawab jika dia bisa membunuh dengan 1 serangan pedang, sehingga tak perlu mengeluarkan serangga miliknya. Daoiswan sungguh tak percaya mendengar perkataan itu. Apalagi yang ada di hadapannya adalah Raja Iblis Serangga. Oleh karena itu, ia berniat untuk kabur sekarang juga. Tapi Tetua Ciu mengingatkan agar mereka tetap tenang, karena dia sedang fokus dengan binatang spiritual, sehingga kita harus tetap menyembunyikan aura keberadaan kita. Diketahui Raja Iblis Serangga telah melawan sekte Awan Giok, yang merupakan salah satu dari fraksi terkuat di Pulau Strange Abyss, yang pada akhirnya dia sendirian berhasil membunuh 8 kultivator korformasi. Hanya ada 1 korformasi tahap akhir yang berhasil selamat, dan pertempuran itu membuat sekte Awan Giok kehilangan sepertiga pasukannya. Bahkan Master Miao He sangat marah sehingga menuntut balas dendam. Banyak yang berasumsi jika Master Miao He melawan Raja Serangga, dirinya tetap tak akan bisa mengalahkannya. Sementara itu, fraksi lain mencari Raja Iblis Serangga untuk mendapatkannya. Ia mendengar jika Iblis Serangga adalah seorang veteran di ranah Naskensol, dan menurut rumor orang ini bukan kuat karena basis kultivasinya, namun karena serangga aneh yang dia gunakan. Rupanya dia tak mengangkat 1 jari pun di pertempuran hari itu, tetapi melepaskan banyak serangga yang langsung memakan para korformasi hidup-hidup. Daoismin semakin ketakutan setelah mendengar berita tersebut, apalagi tak ada seorang pun yang bisa selamat jika bertemu dengannya. Namun saat itu terlihat inti binatang spiritual tingkat 6 yang sangat indah. Mereka berusaha untuk melafalkan mantra agar Hanli tak menemukan mereka. Tapi tak disangka Hanli justru malah menyuruh mereka untuk keluar, sehingga membuat mereka bertiga langsung berlari kocar-kacir. Tetua Ciu sangat kesal karena mereka berdua berlari mengikutinya ke arah yang sama, sedangkan Hanli mengeluarkan serangga emas untuk menangkap mereka, yang tentu saja hal itu membuat mereka benar-benar ketakutan. Hanli merasa jika sepertinya mereka sudah salah paham, dan ia merasa senang karena bisa menggunakan kulit binatang Vivid Glass sebagai armor. Tak lama setelah itu, mereka bertiga pun berhasil tertangkap. Kini serangga emas mengelilingi leher mereka masing-masing. Sementara Hanli bertanya, mengapa kalian kabur saat melihatku? Namun mereka penasaran, mungkinkah orang ini pura-pura baik sebelum akhirnya membantai kita? Daoiswan memohon agar Hanli membunuh kami dengan cepat,
Tetapi Han Li bingung mengapa mereka berpikir demikian, dan justru malah terdengar seperti ada sesuatu yang salah. Dao Wismin meminta maaf karena kami tidak tahu jika senior sedang memburu binatang spiritual di sini. Sebab jika kami mengetahuinya, tentu saja kami tak akan mengganggu Anda, senior iblis serangga. Han Li penasaran mengapa kalian memanggilku sebagai iblis serangga. Tetua Ciu terkejut karena rupanya Anda bukan iblis serangga. Yang hal itu tentu membuat mereka merasa sedikit tenang. Karena jika Han Li adalah iblis serangga, pastilah mereka bertiga sudah mati. Tetua Ciu bertanya siapakah nama senior sebenarnya. Han Li menegaskan jika kalian ingin tahu jawabannya, maka datanglah ke tempatku. Lagi pula, aku tak suka berada di kerumunan. 15 menit kemudian, tibalah mereka di tempat Han Li. Han Li bertanya tentang informasi di Pulau Strange Abyss belakangan ini. Tetua Ciu menjawab jika sepertinya sudah 2 tahun sejak Anda melihat Pulau Strange Abyss. Dan tempat itu sudah lama menjadi zona terbatas bagi para kultivator. Diceritakan 2 tahun yang lalu binatang di pulau ini tiba-tiba mengamuk menyerang para kultivator. Bagian yang paling mengerikan adalah naga racun juga ikut bergabung. Yang hal itu tentu membuat Han Li jadi khawatir, karena jika laut luar menjadi kacau, lantas kemanakah diriku harus pergi? Kemudian Han Li menyuruh mereka untuk menceritakan tentang iblis serangga. Dao Wismin menjelaskan, jika kemampuan Anda sangat mirip dengan iblis serangga itu, sebab Anda menggunakan pedang terbang dan serangga emas, juga sering mengambil inti binatang spiritual dan berada di core formasi tahap awal. Han Li sangat terkejut bagaimana mungkin ada kultivator yang menyerupainya. Ternyata iblis serangga sangat terkenal sejak 4 tahun yang lalu, ketika dirinya membantai 8 core formasi menggunakan gerombolan serangga. Kemudian secara tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Namun setahun yang lalu, para kultivator sering dirampok oleh dirinya. Dan orang yang berhasil selamat bilang jika pelakunya adalah iblis serangga. Namanya menjadi sangat terkenal setelah membunuh ratusan kultivator. Temannya yang mendengar hal itu justru menjadi ketakutan. Sedangkan Han Li bertanya bagaimanakah penampilan dari iblis serangga. Dao Wismin menjawab tak ada yang istimewa dari penampilannya. Hanya saja serangga miliknya adalah campuran dari serangga emas dan perak. Sementara serangga Han Li memiliki 3 warna di tubuhnya. Sehingga hal itu membuktikan jika Han Li bukanlah iblis serangga yang dimaksud. Han Li berterima kasih karena mereka sudah berbicara jujur kepadanya. Namun ia mengingatkan agar mereka tidak memberitahukan tentang pertemuan kali ini. Sebab jika ada yang tahu, maka kalian akan menanggung akibatnya. Mereka bertiga yang ketakutan tentu langsung berjanji tak akan memberitahu siapapun. Lalu mereka segera bergegas untuk kabur dari hadapan Han Li. Sedangkan Han Li merasa kesal karena ada orang yang sengaja meniru identitasnya. Setelah berburu bertahun-tahun, kini Han Li telah mendapatkan ratusan inti tingkat 6 dan tingkat 7 binatang spiritual. Sekarang ia berencana untuk berkultivasi tertutup selama 20-30 tahun. Dirinya penasaran apakah murid sekte Awan Giok yang telah meniru Han Li agar dianggap penjahat, ataukah mungkin itu adalah para Naskensol dari istana Sutian yang sengaja memaksa Han Li keluar dari persembunyiannya. Han Li merasa jika dirinya harus segera meningkatkan kultivasi, karena aturan di dunia kultivator hanya yang paling kuatlah yang akan berkuasa. Lalu Han Li pun langsung bergegas pergi dari sana. Scene berpindah di ruang tersembunyi di dalam kota Black Rock. Saat itu, Tetua Jin bertanya pada Brother Qi, mengapa Anda belum berhasil setelah menggunakan metode Anda sejak 3 tahun lalu? Ataukah Anda ingin membuatku membuang waktu 8 tahun di sini, hanya untuk menunggu agar bocah itu memakan umpannya? Brother Qi bilang jika kau tak perlu terburu-buru. Lagi pula dirimu sudah menggunakan kesadaran spiritual untuk memindai semua sudut kota setiap hari, sehingga tak mungkin bocah itu menyamar masuk ke dalam kota ini.
Tetua Jin menjadi sangat kesal mendengar perkataan tersebut. Padahal aku sudah mengikuti rencanamu untuk menyuruh muridku menyamar sebagai Han Li. Karena seharusnya tidak sulit bagi sekte besar seperti Awan Giokmu menemukan bocah di ranah korformasi. Brother Ki menjawab, mengapa kau malah menudingku? Bukankah kita sudah berteman sangat lama? Lagi pula, sekteku sangat membenci bocah itu sama sepertimu. Namun aku sangat penasaran, mengapa kau sampai turun tangan untuk menangkap bocah itu? Sampai-sampai dirimu nekat menyelinap ke Istana Bintang. Tetua Jin menjawab, karena aku ingin membalaskan dendam cucuku Wu Chou yang telah dibunuh oleh Han Li waktu di Istana Sutian. Brother kita percaya dengan alasan receh seperti itu. Apalagi Tetua Jin sudah mengabaikan pertempuran besar dengan aliansinya, sehingga membalaskan dendam Wu Chou tak cukup untuk menjadi alasan. Tak hanya itu, selain Tetua Jin, ada seorang penatua dari sekte 10.000 teknik yang secara rahasia berteleportasi ke sini. Dan setidaknya terdapat 3 kultivator Nasken Soul yang juga datang dengan menyamar. Ternyata mereka semua mencari pengendali serangga bernama Han Li sama seperti Anda. Tetua Jin semakin bertambah kesal dengan sikap Brother Ki. Dengan terpaksa, ia pun memberitahunya lewat transmisi suara jika sebenarnya Han Li telah berhasil mendapatkan periuk Sutian. Brother Ki menjadi sangat terkejut mendengar perkataan itu. Tapi ia sadar jika Tetua Jin tak mungkin berbohong. Apalagi para kultivator Nasken Soul juga sama-sama sedang memburu Han Li. Oleh karena itu ia pun segera menambahkan pasukannya agar Han Li cepat ditemukan. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 123 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.